Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Said Rahman dan nomor induk mahasiswa 206.248. Program studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang hasil dari tugas manajemen sumber daya insani yang diampu oleh Bu Rida Rosida, BSI MSI, tentang penilaian prestasi, kinerja karyawan, dan pengembangan karir di dua perusahaan, yaitu PT Pertamina dan Shell Indonesia. Adapun untuk konten dari video kali ini ialah yang pertama, konsep dasar penilaian prestasi kinerja karyawan dan pengembangan karir. Kemudian yang kedua, profil company dari PT Pertamina dan Shell Indonesia. Yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat, pengembangan karir. Dan kelima, wawancara karyawan dari kedua perusahaan tersebut. Nah, konsep dari penilaian prestasi kinerja yang pertama ialah menurut Dewi Hanggreni tahun 2012 dan Sukijot atau Atmojo tahun 2009, penilaian kinerja atau performance appraisal adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengevaluasi atau melakukan penilaian kinerja individu setiap karyawannya. Departemen Sumber Daya Manusia dari suatu perusahaan menggunakan hasil penilaian kinerja sebagai informasi dasar yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan keberhasilan berbagai kebijakan tentang sumber daya manusia. Penilaian yang baik yang harus dapat memberikan gambaran akurat tentang kinerja yang diukur, yakni dengan benar-benar menilai prestasi kerja yang karyawan yang dinilai. Penilaian prestasi kinerja karyawan juga merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja karyawan yang dilakukan secara formal dan dikaitkan dengan standar kerja yang telah ditentukan suatu perusahaan. Adapun manfaat dari penilaian prestasi kinerja karyawan itu ialah didapatkan dari sebagai sarana perbaikan prestasi dengan menentukan kebutuhan pengembangan yang dapat mendukung peningkatan prestasi karyawan dan mempermudah penentuan, penempatan, promosi, perpindahan, dan penurunan. Selanjutnya ialah pengembangan karir. Menurut Faisal Rival dan Helman Sofyandi pada tahun 2008, karir didefinisikan sebagai seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan atau posisi kerja yang dijabat seseorang dan berperilaku, nilai-nilai serta aspirasi selama siklus kehidupannya di dalam pekerjaan. Dengan jenjang karir merupakan model posisi pekerjaan secara berurutan yang membentuk karir seseorang. Tujuan dari karir ini merupakan posisi mendatang yang diupayakan pencapaiannya oleh seseorang sebagai bagian dari karirnya. Perencanaan karir merupakan proses yang sengaja diupayakan untuk menyadari diri, peluang, kesempatan, kendala, pilihan, konsekuensi, dan untuk mengidentifikasi tujuan yang terkait dengan karir, serta untuk menyusun program kerja, pendidikan, dan yang berhubungan dengan pengalaman yang bersifat pengembangan, guna menyediakan waktu dan urutan langkah yang diambil dalam seleksi tujuan karir dan jenjang karir sebagai berhasil meraih tujuan tersebut. Pengembangan karir juga merupakan suatu proses peningkatan serta perubahan yang dimulai dari anggota organisasi menuju tingkat kematangan, kompetensi, dan kewenangan yang lebih tinggi berdasarkan perencanaan serta berbagai aspek lain yang direncanakan baik oleh individu, terutama oleh organisasi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja kerja serta kehidupan anggota organisasi tersebut secara holistik. Setelah kita mengetahui apa itu penilaian prestasi kinerja karyawan dan pengembangan karir, selanjutnya ialah pengenalan profil dari company. Pertama ialah PT Pertamina. Nama perusahaan ialah PT Pertamina Persero. Jenis perusahaan atau bidang usaha yaitu persoalan terbatas, badan usaha milik negara. Yang bidang usahanya itu yang energi, kemudian tanggal pendirian itu 10 Desember 1997. Adapun khusus dari yang saya wawancara ialah dari karyawan operasional. Jadi ialah salah satu divisi yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan karena bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan operasional sel. Divisi operasional biasanya terdiri dari beberapa bagian yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, seperti bagian produksi, bagian logistik, dan bagian pemeliharaan.
Tiap bagian dari divisi operasional memiliki struktur organisasi yang terdiri dari manajer, supervisor, dan staff operasional yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur tersebut harus dibangun dan dikelola dengan baik agar operasi perusahaan dapat berjalan lancar dan efisien. Adapun visi misi dari PT Pertamina yang pertama ialah visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Kemudian misinya itu ialah menjalankan usaha minyak gas serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Kemudian lingkungan dan budaya di Pertamina yaitu menggunakan prinsip akhlak. Yang pertama A, amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang pertama yaitu memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, berpegang teguh pada nilai moral dan etika. K, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Yang ketiga, harmonis, saling peduli dan menghargai, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. L, loyal, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, yaitu menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, patuh terhadap pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Yang kelima, A, adaptif, terus berinovasi, dan antusias dalam gerakan ataupun menghadapi perubahan. Itu cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan, mengikuti perkembangan teknologi, bertindak, dan proaktif. A, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis, yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya, profil dari perusahaan Shell Indonesia, yaitu sebuah perusahaan energi dan petrokimia global yang memiliki sekitar 93.000 karyawan di lebih dari 70 negara. Shell Indonesia ini juga menggunakan teknologi canggih dan menerapkan pendekatan inovatif untuk membantu membangun masa depan energi yang berkelanjutan. Nilai-nilai dari Shell Indonesia yaitu kejujuran, integritas, dan rasa hormat pada orang lain menjadi dasar terbentuknya prinsip-prinsip umum di bisnis Shell. Shell Indonesia juga menjalankan aktivitas bisnisnya di sektor hulu dan hilir. Di sektor hilir yaitu aktivitas bisnis Shell meliputi BBM, pelumas untuk industri otomotif dan transportasi, bahan bakar untuk industri kelautan, bahan bakar komersial, dan bitumen. Di sektor hulu, Shell merupakan mitra strategis Inpex, operator Masela PSC yang meliputi lapangan gas abadi. Kantor pusat Shell Indonesia ini berada di Jakarta. Selanjutnya ialah metode penilaian kinerja karyawan pada PT Pertamina ialah menggunakan analytical hierarchy process. Metode ini ialah sebuah model penentuan skala prioritas yang dapat digunakan untuk membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Perhitungan dari AHP ini ialah setelah kita mendapatkan nilai masing-masing dari setiap pembuatan kriteria dan setiap alternatif berdasarkan kriteria, langkah terakhir yang dilakukan untuk menentukan penilaian kinerja karyawan yaitu dengan menghitung nilai agregat masing-masing kriteria. Nilai agregat yang diperoleh dengan cara mengalikan nilai bobot setiap kriteria dengan nilai bobot setiap alternatif jurusan dengan kriteria yang sama. Ada beberapa kategori dalam penilaian ini, khususnya pada PT Pertamina, yaitu yang pertama technical skill, yaitu untuk kemampuan untuk menangani pengelolaan SPBU, mengatur sumber daya manusia, melakukan asesmen kinerja unit SPBU, dan mengembangkan bisnis retail BBM dan non BBM di SPBU.
Yang kedua, quality orientation, yaitu kemampuan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, customer service, ialah kemampuan untuk melayani pelanggan sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Yang keempat, interpersonal skill, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja dan atasan guna mencapai sasaran kerja yang ditetapkan. Yang kelima ialah responsibility, yaitu kemampuan untuk bertanggung jawab dan kesadaran akan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan. Nah, ini adalah beberapa kriteria, namun ada kriteria yang lain terhadap prestasi karyawan, yaitu dari nilai sikap, tanggung jawab, absensi, kedisiplinan, dan kerjasama. Hasil dari penilaian ini akan didapatkan apabila kinerjanya baik, maka akan diberikan reward, dan apabila kinerja buruk, maka akan diberikan punishment atau surat peringatan. Nah, khususnya dari pemberian reward pada PT Pertamina ini ada 4 reward yang diberikan, yaitu reward absensi, kedua reward performance, yang ketiga reward pasti, dan keempat reward penjualan. Selanjutnya ialah metode penilaian prestasi karyawan pada Indonesia, yaitu dengan menggunakan metode TOPSIS, teknik Q for order preference by similarity to ideal solution. Yaitu metode ini menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus memiliki jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif. Pilihan akan diurutkan berdasarkan nilai, sehingga alternatif yang memiliki jarak terpendek dan solusi ideal positif adalah alternatif yang terbaik. Sedangkan solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai pada setiap atribut. Sedangkan solusi ideal negatif terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai setiap atribut. TOPSIS ini juga mempertimbangkan keduanya, yaitu jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif, dengan mengambil kedekatan relatif berdasarkan solusi ideal positif. Metode ini ditemukan dan beberapa tahapan tersebut meliputi menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan memberikan bobot penilaian untuk setiap kriteria, seperti absensi, penilaian karyawan, masa kerja karyawan, dan loyalitas karyawan terhadap sel Indonesia. Berikut ialah gambaran dari metode TOPSIS yang digunakan oleh sel Indonesia. Yang pertama, kita harus masuk dulu ke aplikasi, kemudian login. Setelah itu ada tampilan form menu utama, kemudian pilih tampilan form karyawan, dan selanjutnya tampilan form konsultasi. Tampilan yang terakhir ini ialah pemberian penilaian terhadap karyawan, yang apabila karyawan itu memiliki nilai yang terbaik. Hasil implementasi tersebut menunjukkan bahwa metode TOPSIS ini dapat memudahkan pihak perusahaan atau manajemen, terutama dalam HRD, dalam menentukan karyawan terbaik dan berhak mendapatkan bonus tahunan secara tepat dan akurat berdasarkan kriteria yang ditentukan. Nah, selanjutnya ialah pengembangan karir pada PT Pertamina. Pertamina telah mengembangkan rencana yang memastikan pelindungan pekerja diberikan sesuai dengan hukum Indonesia dan dalam batas-batas bisnis. Pengembangan SDM berfokus pada organisasi dan konsistensi karyawan karena tingkat produktivitas, kinerja, dedikasi, keterampilan, dan kompetensi yang tinggi dibutuhkan oleh karyawan. Pertamina telah membuat program dan sistem pengelolaan karir berbasis kinerja dan kemampuan untuk rekrutmen SDM dan pengembangan kualitas kerja. Pertamina ini membuat program pembelajaran berbasis aplikasi guna mempercepat proses pembelajaran digital menggunakan platform seperti Ruang Guru, yang merupakan serap pendidikan terbesar di Indonesia kepada karyawan Pertamina yang saat ini banyak dari generasi zilenial.
Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kecakapan dan kepemimpinan untuk memperoleh kualitas talent terbaik yang dapat diakses di mana dan kapan saja. Sejalan dengan strategi pengoptimalan SDM Pertamina, yaitu Leadership of the Future, yang bertujuan untuk mencapai sustainability perusahaan, PC Organization and Manpower Planning Pertamina, yaitu menuturkan tidak hanya sebatas pengembangan, tetapi seluruh SDM yang di Pertamina Group perlu disinergikan serta diintegrasikan sesuai dengan rencana bisnis. Bukan hanya memanfaatkan SDM juga yang sudah ada guna menghadapi tantangan bisnis di masa depan, tetapi Pertamina juga fokus mengembangkan SDM mulai dari tahap perekrutan, penciptaan karyawan yang berorientasi bisnis, berdedikasi, berkomitmen, profesional, dan profesional. Selanjutnya ialah pengembangan karir pada PT Shell Indonesia. Shell Indonesia memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk belajar dan mengembangkan diri melalui beragam cara. Misalnya melalui berbagai seri workshop berkala dengan undang pakar dari berbagai macam disiplin seperti finansial, kesehatan fisik dan mental, spiritual, kesejahteraan karya. Fasilitas belajar online melalui IDX dan platform pembelajaran online internasional juga disediakan. Kemudian perusahaan ini juga menerapkan pola pikir learner mindset. Dengan begitu karyawan dapat terus mengembangkan diri, belajar dari kesalahan ataupun keberhasilan, serta mampu menyampaikan pendapat dan pandangan dengan rasa aman. Setiap awal tahun juga karyawan dan manajer ini tidak hanya didorong dan diwajibkan untuk berdiskusi mengenai target yang ingin dicapai atau aktivitas strategi untuk mencapainya, namun juga diwajibkan berdiskusi mengenai pengembangan kompetensi serta peningkatan karir karyawan itu sendiri. Apa yang ingin dicapai untuk karir berikutnya dan bagaimana proses dan cara untuk mencapai hal tersebut. Kemudian terkait sistem remunerisasi, di Shell juga menerapkan prinsip pay for performance, yaitu karyawan akan mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan sesuai dengan hasil kinerja dan perilaku. Untuk mencapai hal tersebut, Shell memberikan berbagai macam dukungan seperti pelatihan dan aktivitas pengembangan kapasitas, termasuk diskusi berkala mengenai peninjauan kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung untuk membantu karyawan mencapai potensi terbaik. Kemudian untuk membangun keterlibatan karyawan, Shell Indonesia juga melakukan beberapa inisiatif agar tetap mampu menjaga kedekatan dengan karyawan. Salah satunya inisiatif terbesarnya adalah program Sewarga Sehat Jiwa Raga yang terdiri dari berbagai aktivitas. Selanjutnya itu berdasarkan survei Employer of Choice Korn Ferry pada tahun 2022, Shell Indonesia termasuk perusahaan dengan skor terbaik dilihat dari dimensi-dimensi yang ada pada parameter kemampuan perusahaan dalam melakukan adjustment dan pemberdayaan kepada karyawan. Shell Indonesia yang menjalankan bisnis di hilir energi secara integrasi ini terus menyempurnakan diri dan pengelolaan SDM agar bisa menjadi perusahaan idaman dalam bekerja. Yang berikut ialah hasil wawancara yang saya lakukan kepada karyawan PT Pertamina, khususnya dalam SPBU cabang Kota Bandung, Jalan Pasir Koja. Yang pertama ialah karyawan tersebut bernama Faujan Pejal Hakim, umur 22 tahun, peran saya sebagai operator. Kemudian bagaimana awal bekerja ialah mendapatkan info dari teman sekolah. Terus proses seleksi yang dilalui sehingga bisa bekerja di perusahaan PT Pertamina ialah proses seleksinya pertama tes non-lisan, kemudian sesudah itu tes psikotes. Lalu bagaimana lingkungan dan budaya kerja? Lingkungannya aman, baik, dan sangat serius buat usaha. Seperti tadi dalam profil PT Pertamina, lingkungan yang diterapkan ialah dalam prinsip akhlak. Kemudian sistem penilaian kinerja yaitu sistem penilaian dilihat dari SOP sehari-hari si operator. Seperti tadi, metode AHP yaitu technical service, technical skill, dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara
perusahaan PT Pertamina mengapresiasi prestasi, sama yaitu dengan pemberian bonus. Kemudian bagaimana cara PT Pertamina mengatasi kinerja karyawan yang buruk, yaitu dengan cara ditegur terlebih dahulu. Apabila masih dilakukan kesalahannya, lalu akan diberikan sanksi surat perintah. Kemudian selama bekerja di perusahaan, apakah PT Pertamina dapat menjadi salah satu perusahaan yang baik bagi karyawan yang ingin mengembangkan karirnya? Menurut beliau tidak, soalnya tidak ada jenjang karir buat kedepannya. Ini berbanding terbalik terhadap prinsip yang diterapkan oleh PT Pertamina, apabila setiap karyawannya mungkin akan diberikan tunjangan gitu untuk memperoleh dan pelatihan untuk memperoleh pengalaman karir yang lebih baik. Kemudian bagaimana kesan selama bekerja di perusahaan PT Pertamina? Kesannya alhamdulillah baik, meskipun ada sedikit negatifnya, tapi dijalani aja, syukuri sama pekerjaan yang ada sekarang. Kemudian pesan untuk kami sebagai mahasiswa yang mempersiapkan dirinya ialah siapkan mental fisik sama kesiapan dirinya untuk bekerja, dan terpenting jiwa sosialnya harus besar karena berhubungan dengan masyarakat ini. Nah, selanjutnya ialah wawancara yang saya lakukan di perusahaan Indonesia cabang Kota Bandung, Jalan Jenderal Sudirman. Yang saya wawancara ini ialah namanya Rio Rianto, umur 23 tahun, peran sebagai shift manager, yaitu dengan mengarahkan motor sama divisi atau karyawan di tempat cabang sel itu. Kemudian awal bisa bekerja di PT Shell Indonesia ialah melihat dari lowongan pekerjaan di Shell, pengangkatan kerja juga di sini mulai dari bawah, dari bagian operator, mekanik, dan kasir secara bertahap. Kemudian beliau awalnya itu sebagai bagian mekanik dari cabang Shell ini. Karena kinerjanya bagus, maka pada bulan Mei beliau diangkat menjadi shift manager. Kemudian bagaimana proses seleksi yang dilalui di Shell Indonesia ini? Itu daftar terlebih dahulu, kemudian ada konfirmasi dari pihak sana melalui email, kemudian Zoom dan verifikasi data. Setelah itu psikotes dan interview, kemudian bekerja langsung sambil pelatihan. Yang keempat, bagaimana lingkungan dan budaya kerja yang berlaku di PT Shell Indonesia? Lingkungannya dan budaya mempunyai aturan dari Shell, ruang lingkup kerja utamakan keselamatan, kesehatan kerja. Misal memakai baju safety, mengarahkan customer untuk menjaga keselamatan. Yang kelima, bagaimana sistem penilaian kinerja karyawan berlaku di PT Shell Indonesia? Sistem penilaian punya penilaian standar, para karyawan yang harus dipatuhi, dan aturan yang berlaku harus mengetahui dari setiap individu. Yang keenam, bagaimana cara Shell Indonesia mengapresiasi prestasi kinerja karyawan, yaitu dan pemberian bonus bila dari kinerja karyawan di lapangan. Contohnya misal target penjualan harus dicapai, ini khususnya dalam bidang penjualan. Kemudian bagaimana Shell Indonesia mengatasi kinerja buruk dan tidak mematuhi standar perusahaan? Akan dipanggil karyawan tersebut dengan sebutan coaching menurut beliau. Kemudian semisal kinerja masih buruk, maka akan diberikan surat peringatan 1, 2, dan 3. Apabila telah mendapatkan surat peringatan ketiga, maka akan dikeluarkan. Selama bekerja perusahaan, menurut Anda apakah Shell Indonesia dapat menjadi salah satu perusahaan yang baik bagi karyawan? Ya, karena ada jenjang karir sesuai dengan pengalaman saya dari web juga. Kemudian apabila karyawan bagus kinerjanya, jenjang karirnya, reward juga pasti mengikuti. Yang terakhir, bagaimana kesan setelah bekerja di perusahaan Shell Indonesia? Kesan saya baik karena saya suka bekerja di lapangan daripada di back office. Kemudian pesan untuk kami sebagai mahasiswa yang sedang mempersiapkan dirinya untuk melamar di Shell Indonesia ialah ya dipersiapkan juga sama seperti yang tadi di wawancara di PT Pertamina, siapkan mental, fisik, dan kesehatan
agar bisa bersaing dengan karyawan lain dan mengembangkan karir ke lebih tahap yang paling atas. Nah, sekian dari pemaparan hasil dari penilaian kinerja karyawan dan pengembangan karir pada dua perusahaan, yaitu PT Pertamina dan Shell Indonesia. Kesimpulan ini seperti pada dua contoh di atas bahwa perusahaan PT Pertamina dan Shell mempunyai penilaian standarisasi sendiri pada tiap karyawan. Pemberian reward dan punishment itu berdasarkan kinerja dari karyawan. Apabila kinerjanya baik, maka akan diberikan bonus. Begitu sebaliknya, apabila kinerja buruk, maka akan diberikan punishment dan surat peringatan. Kemudian, pengembangan karir pun dirasakan disesuaikan dengan kebijakan karyawan perusahaan itu dan kinerja dari karyawan. Kebijakan perusahaan pertama mendapat keuntungan, dan apabila di Shell dilihat dari kinerja karyawannya. Yang sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.